Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, saya kemarin mendapatkan kiriman video yang kontennya begitu menyesakkan hati saya. Tentu sebagai umat Islam. Sekarang kita simak dulu ya videonya. Kenapa, Nis? Aku sholat sebentar ya. Oh, iya. Aku nunggu situ ya. Iya, Jo. Jo, ini kan hari Minggu, kok nggak ibadah, Jo? Gimana ya, Nis? Ibadah lah, Jo. Aku tungguin ya. Nggak apa-apa, Nis. Nggak apa-apa. Seneng nggak hari ini? Kalau aku jawab senang, Kalau gitu aku berhasil berarti. berhasil kenapa, Jo? Berhasil buat kau seneng lah. Aku boleh jujur nggak? Boleh, kenapa, Jo? Sebetulnya kau nggak cocok jalan sama aku, Nis. Karena mukamu kelihatan susah. Maaf ya, memang aku terlihat susah kok. Iya, terlihat susah. Susah untuk dilupakan. Aduh, jadi nggak selera makan aku tiba-tiba. Kenapa, Jo? Nggak tahu, Nis. Jantungku berdebar kencang, keringatan. Kenapa nih ya? Kau punya riwayat penyakit, Jo? Nggak ada, Nis. Selama ini aku sehat-sehat aja kok. Ku searching lah dulu ya, apa penyebabnya jantung berdetak sama berkeringat ya. Oh, ciri-ciri sedang jatuh cinta rupanya. Ya, agar sahabat sekalian bisa menilai sendiri bagaimana sih isi dari video yang saya dapatkan ini. Setelah saya menonton video ini, saya jadi merasa kalau ini adalah sebuah konten propaganda yang sangat membahayakan. Dan kalau kita lihat dari kemasannya, saya begitu yakin kalau video ini dibuat untuk kalangan remaja kaum muslim. Terutama kalau remaja ini tidak memiliki bekal cukup, bekal agama tentunya. Video dengan tujuan pendangkalan akidah Islam semacam ini tidak sekali dua kali saya dapatkan tersebar di media sosial. Sebenarnya saya selaku penikmat sekaligus penulis novel merasa peduli amat jika premis cerita yang dibangun itu bukan tentang seorang muslimah yang rajin sholat dan beribadah. Katakanlah kisah yang diangkat barusan adalah kisah tentang seorang wanita fasik yang bukan ahli ibadah. Maka saat tokoh dalam cerita ini berpacaran dan menjalani hubungan beda agama, maka itu menjadi hal yang berbeda. Kok bisa sih hanya dengan diganti penokohannya saja seluruh pandangan saya terhadap kisah barusan jadi berubah. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Hati-hati terhadap yang suka, yang sama. Itu karena dalam Islam yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Tidak boleh kita menilai yang salah sebagai sebuah kebenaran dan yang benar sebagai sebuah kesalahan. Saat seorang wanita fasik yang melakukannya, ya menjadi tidak masalah karena itu dengan kefasikannya saja. Nah, tokoh utama telah diposisikan dirinya pada pihak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga apapun yang dia lakukan tentu tidak patut dijadikan suri teladan. Sedangkan di kisah barusan, adegan yang pertama ditampilkan adalah adegan di mana wanita ini meminta izin untuk melaksanakan sholat di masjid. Dari sini, mereka berusaha untuk memposisikan wanita tersebut sebagai seorang yang baik hati dan rajin beribadah. Bahkan dari awal. Apalagi pakai cadar. Sehingga di sini jelas sekali. Ini adalah sebuah upaya untuk menanamkan pola pikir di mana bila kita ingin menjadi seorang muslimah yang baik, maka berpacaran adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Dan menjalin hubungan dengan yang berbeda keyakinan adalah sebuah hal yang boleh dilakukan. Astagfirullah. Selama kita bisa tetap membiarkan pasangan kita untuk menjalankan ibadahnya. Jadi memang adegan sholat adalah inti dari semua permasalahan yang ada di video ini. Mari kita sejenak runut jauh ke belakang, tepatnya di tahun 2014, di mana sempat diangkat isu mengenai kolom agama di KTP. Saya tentu saja saat itu merasa sangat tidak setuju dengan penghapusan kolom agama. Karena agama adalah identitas yang melekat pada diri kita. Penghapusan kolom agama bisa diartikan sebagai sebuah langkah politik yang tidak menghargai keberbedaan kita dalam beragama. Akan tetapi, bila saya melihat dari arah fikih, sebenarnya penghapusan kolom agama tidak akan menjadi masalah bagi umat Islam.
Islam. Malahan, bila sekarang kita lihat banyak yang mengaku Islam, tapi tak satu pun ajaran Islam yang dijalankannya. Maka penghapusan kolom agama menjadi langkah yang jauh lebih baik. Karena sebagian ulama berpendapat, kalau kita bisa menilai seseorang itu muslim atau kafir ialah dari kebiasaan sholatnya. Ustadz Abu Zarir, pendakwah lulusan S2 Al-Madinah International University, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, mengungkapkan hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ada dua keadaan. Pertama, saat yang bersangkutan meninggalkannya karena menentang atau mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib lagi, maka orang yang seperti ini dihukumi kafir, keluar dari Islam. Sementara yang kedua, kalau dia meninggalkannya karena malas dan tidak menentang bahwa hal tersebut adalah kewajibannya, maka terdapat dua keadaan. Satu, apabila dia meninggalkannya terus-menerus, bahkan sudah dinasihati juga masih terus meninggalkannya, dan tidak ada satupun sholat yang dilakukannya, maka dia adalah kafir sampai dia taubat dan bersyahadat kembali. Dua, jika dia hanya meninggalkan sebagian saja, kadang ia sholat maghrib tapi isanya tidak, subuh tidak, subuh juga misalkan. Namun ketika duhur dia sholat dan seterusnya, maka orang yang seperti ini sudah melakukan dosa besar, tapi tidak dikafirkan. Nah, tentang bagaimana utamanya sholat dalam Islam, saya teringat sebuah ceramah dari Gus Baha yang sempat viral kemarin. Gus Baha menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang. Dia menemui Rasulullah karena berniat ingin masuk Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam." Namun, dia kemudian bertanya kembali, tapi tetap boleh menipu. Nabi pun menjawab, "Gak apa-apa, yang penting kamu sholat." Atas hal tersebut, Ibnu Abbas melontarkan protes kepada Rasulullah. "Ya Rasul, apakah engkau menghalalkan menipu?" Nabi pun menegaskan bahwa menipu atau mencuri itu jelas haram hukumnya. Namun Nabi mengatakan bahwa dengan melaksanakan sholat, maka lama-kelamaan orang tersebut akan berhenti dari perbuatannya. Atas dasar tersebut, Gus Baha menegaskan bahwa Nabi tidak menghalalkan menipu ataupun mencuri, yang haram selamanya akan tetap haram. Tapi dalam fikih dakwah ada yang namanya tahapan, di mana saat seseorang masih belajar, maka cukup dengan melaksanakan apa yang paling utamanya saja dulu, yakni sholat. Barulah setelah itu, maka yang bersangkutan akan terus ditambah hidayahnya, sehingga lama-kelamaan akan meninggalkan perbuatan mencuri atau menipunya. Lalu datanglah seorang munafikun di kolom komentar bertanya, "Jika begitu, hukum tahapan berlaku juga dong kepada tokoh utama di video tadi?" Oh, tentu tidak. Intensi yang dibuat dalam video tersebut sudah jelas merupakan pengsuri tauladanan dan menghalalkan apa yang sudah jelas keharamannya. Oleh karena itu, melalui video ini saya berharap pada sahabat semua untuk mari kita lebih waspada terhadap konten-konten yang akan ditonton oleh anak-anak kita nanti. Jangan sampai mereka terjebak pada berbagai upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan berkedok pernikahan agama. Saya dan beberapa kawan sudah kuat mencurigai kalau ini adalah perbuatan para munafikun, fasikun, kaum Syiah, dan para Islamofobia yang bertebaran di bumi pertiwi ini. Mari sahabat sekalian, kita ingat betul-betul, Hitler sadar betul akan kemampuan luar biasa dari industri sinema. Ia menulis, gambar, termasuk film, punya kesempatan yang lebih baik dan jauh lebih cepat ketimbang bacaan untuk membuat orang mampu memahami pesan-pesan tertentu. Bahkan, propagandis Nazi lebih terang-terangan lagi. Di tahun 1932 ia menulis sebuah esai berjudul The Film as a Political Instrument. Dia mengatakan dalam esai tersebut tidak dapat diragukan lagi bahwa film adalah alat propaganda yang dahsyat. Ia menuntut perhatian penuh. Ia berisi serangkaian kejutan terkait perubahan waktu, ruang, dan tindakan. Ia mempunyai kemampuan yang tidak terkira buat memicu emosi-emosi tertentu muncul dari orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, program renovasi toilet masjid sudah berjalan. Mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda. Sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.